Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Anu kuring di Kahormat Warga Pincang Kecamatan Menaraja Pacamat Ibu dan kami sebagai perwakilan di Kapolsek, sebagai perwakilan di kantor Kementerian Agama Kecamatan Menaraja, anu kuring di Kahormat Ketua Umum MUI Kecamatan Menaraja beserta rekan-rekan, oke para ketua atau perwakilan Ketua MUI Desa beserta jajaran se-Kecamatan Menaraja, anu kuring sangat dihormat serta sangat dimuliakan para alim ulama anu rawuh dina ieu kesempatan. Mudah-mudahan para ulama ieu dipanjangkeun usia ku Allah Subhanahu wa taala. Usia barokah. Ilmuna mudah-mudahan aya dina keberkahan untuk bermanfaat ka umat. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kuring di Kahormat. Mukadimah kira cakap teh bahasa supaya singkat untuk masuk. Dina sasi ayeuna disebutkeun sasi naon? Sasi anu kahiji dina tahun Hijriah. Maka manakala urang dina acara dikaitkeun kana nyambut tahun Hijriah itu aya kaitan. Lantaran itu saya kuring atas kami pengurus MUI Kabupaten Garut ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Oke, berharap sadayana umat Islam khusus anu hadir dina ieu majlis tiasa hijrah ti nu sae kana langkung anu sae, tina awan kana sae sesuai sama hijrah itu sendiri. Maka orang sadayana orang ahisab diri masing-masing, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri orang masing-masing sedang dihisab walaupun sanes terutama kayak dihisab di akhirat. Salami tahun 1445 Kamari
sampeyan ngajarankeun perintah-perintah Allah sareng Rasulna, nah teu acan. Nah urang geus ngalaksanakan tobatan nasuha. Tidak dosa-dosa anu dilakukan urang selama kamari, selama tahun kemarin. Maka hisab udah disorakan. Anu sampai semua bisa ngahisab diri batur kalawan sampurna. Anu bakal bisa ngahisab diri sorangan udah disorakan. Itu jadi. Mudah-mudahan orang dipajarkan usia Allah SWT. Lepas kena tahun anu endah 1446. Sekali dia tiasa meningkatkan keimanan sang ketakwaan orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sebuah hal wajib dilakukan oleh orang saja ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW di riwayat hijrah nanti Mekah ke Madinah. Para ulama, para ustaz, para kiai di wewengkon kecamatan di atas pada Udina berdasar Madinah Rasulullah SAW para sahabat hijrah di Mekah ke Madinah. Namun singkuri badai salib ngalaparkeun naon anu dilakukan ku Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam saatos dongkap di Madinah atau nabi saatos dumuk di Madinah sang para sahabat. Pertama anu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na islah dan anu resep kesehatan di Madinah itu ya antara Hajrul sareng Awas sehingga kebawean Rasulullah SAW Hajrul sareng Awas dan damai bahkan saling sayang menyayangi. Rasulullah SAW sama sahabat oke ngabangun daerah anu sabatkeun daerah itu anu tadina kotor masyarakat tersapa masyarakat terus akhirnya jadi damai. Jadi bersih pertama. China saat dibangun Rasulullah sama para sahabat sama penduduk Madinah oge kotor. Seueur kuman lucit maka dibangun Rasulullah sama para sahabat oge penduduk Madinah. Jadi China bersih bahkan itu kudu di pasak lagi salah satu ini. Terus anu tadina dinamnya eta daerah teh Yasrib jangan Madinatul Munawwarah. Hal ini ditiru orang sadaya. Bahkan membangun sebuah wilayah sebuah negara anu mesti kuasai Rasulullah SAW sareng para sahabat tina Yasrib jantan
Madinatul Munawwarah, Rasulullah di awal anggaduhan isi kami nyatukan masyarakat Madinah lain sekedar umat Islam, didinya ayah Yahudi, didinya ayah Nasara, dia saja Pak. Maka dirumuskan ayat piagam Madinah anu 70 anu 47 butir anu sebab Sahifatul Madinah. Saat dirumuskan Sahifatul Madinah dengan 47 butir tersebut oleh Rasulullah sang para sahabat, maka umat-umat mulai dijumpai Rasulullah SAW di kelompok Yahudi, di kelompok Nasara, najim saja kan dikumpulkan, disodorkan ke saya takim terhadap Rasulullah SAW dan samina wa ata'na terhadap konsep tersebut, maka jadilah Sahifatul Madinah, tetapi dengan bahasa lain piagam Madinah. Ayatnya Sahifatul Madinah tersebut anu mayoritas butir-butir itu urusan semua manusia. Di antara seluruh penduduk Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dari negara, dari wilayah, dari pemerintah, dari amir. Ayat anu diunggulkan sumpah Islam, umat Islam anu paling unggul, tapi setara sama. Maka muncullah tasamuh tersebut bukan sedang dilakukan oleh antar umat beragama Islam, tapi tasamuh itu juga dilaksanakan antar umat beragama dengan dasar Sahifatul Madinah. Itulah hadirin wahadar lu dibangun Rasulullah SAW. Semenjak itu sampai saat ini maka Madinah sangat nyaman keberadaannya, tertib, nyaman, saling harga menghargai antar penduduknya. Walaupun beda agama, apalagi seagama itu. Nah, dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan filsafat negara Kesatuan Republik Indonesia, itu persis sama dengan Pancasila. Walaupun 5 Pancasila, 5 dasar, tapi butir-butir penafsiran dari ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan. Itu lebih panjang lebar dan sebagainya. Persis semacam Sahifatul Madinah terjadi. Maka MUI menegaskan, MUI Pusat menegaskan Pancasila itu merupakan filsafat negara yang jadi patokan untuk berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh diubah karena itu sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Saya tegaskan di sini, manakala ada yang menerbitkan terhadap Pancasila, lapor ke saya. Kalau tidak berani, lapor ke Kapolsek atau ke Muda Ramil atau ke Pak Camat sendiri, lapor saya supaya mendapatkan kesalahan hal tersebut. Karena hal tersebut yang menoputnya, yang mengibliskan Pancasila itu banyak sekali. Di seluruh kecamatan ada 42 kecamatan.
negaranya negara tauhid, Panselnya tauhid, undang-undang syarat tauhid, pemerintahnya juga adalah pemerintah kafir karena mereka memahami Al-Quran atau memahami Islam itu secara tekstual, tidak berdasarkan mufasir. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Itu. Yang selanjutnya, Majelis Ulama tadi sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu bahwa mempunyai fungsi, terutama dari Ketua Umum MUI Kecamatan Manaja tadi, urusannya urusan agama, urusan negara, dan urusan apa? Umat. Tadi dia, betul. Ini sudah dijelaskan. Pada intinya, Majelis Ulama itu di antara berdirinya berdasarkan masalah adanya pertentangan tentang furu'nya. Betul? Sebelum berdirinya Majelis Ulama Indonesia, antara Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Jamaah Persis selalu bertengkar merebutkan kunut. Betul? Merebutkan tahlilan, ucapan salawatnya, merebutkan sayyidina. Betul? Dan sebagai bahan perusahaan akhirat dan sebagainya. Itu pun ini. Itu salah satu dasar berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Pada waktu itu tidak ada tasawuf di antara Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dengan Persis. Tapi setelah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah, syukur. Terutama para tokoh, para pimpinan, ormas-ormas tersebut tidak memperbincangkan lagi masalah furu'iyah tersebut. Damai, silakan. Saya tegaskan di sini bahwa keyakinan fanatis terhadap sebuah ajaran yang diikuti itu wajib kita harus dipegang oleh siapapun. Semacam tadi dalam kelompoknya, NU mengikuti ajaran siapa? Sebenarnya Imam Syafi'i. Itu harus fanatik. Yakin itu yang paling benar menurut orang-orang NU. Tapi jangan dijadikan alat untuk menyalahkan orang lain. Siap? Termasuk juga Muhammadiyah pelajarannya dalam hal dunia Persis juga demikian. Fanatisme terhadap ajaran Muhammadiyah, fanatisme terhadap ajaran Persis wajib hukumnya. Kalau tidak fanatik, tidak yakin, bagaimana kita melaksanakan ibadah yang benar karena ragu dalam hati, tidak akan benar selama. Betul kan? Tapi keyakinan tersebut jangan dijadikan alat untuk menyerang orang lain. Ajaran mereka salah, yang benar saya, bahkan dibidangkan di panggung-panggung. Itu tidak boleh. Kita harus bersama. Kita harus toleransi yang harus kita bangun di antara umat yang beragama Islam. Lebih jauh bahkan tasawuf terhadap perbedaan agama itu sendiri.
Tadi sebagian selesai disampaikan. Asal silaturahmi ukhuwah. Ukhuwah itu kan pertama ukhuwah Islamiyah. Ya tadi ada tasabuh dan sebagainya. Gitu kan. Terus ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah itu perbedaan, ada Persis, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Tapi kalau dalam dasar-dasar agama yang berbeda tidak boleh ada tasabuh menurut saya. Semacam terhadap siapa? Syiah, Ahmadi. Tapi kita jangan frontal menghadapi mereka karena mereka sendiri adalah anak bangsa. Betul? Karena ukhuwah ini sendiri dikembangkan setelahnya ada tasabuh, ada ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, walaupun beda agama, tetap kita harus menjalin ukhuwah untuk membangun negara ini ke arah yang lebih maju. Bahkan diharapkan menjadi negara baldatun, thayyibatun, warabun. Yang selanjutnya ada ukhuwah wasatiyah atau dikatakan juga ukhuwah insaniyah. Agamanya beda, bangsanya beda, negaranya beda. Kita berupaya tetap harus melakukan ukhuwah dengan mereka. Dan dalam ukhuwah tersebut pada intinya mengembangkan tasabuh, toleransi. Setelah kita saling mengenal antara satu dengan yang lain, karena kita ini bersekutu berbangsa-bangsa, ada istilah yang berbeda-beda. Manakala kita tidak ada di silaturahmi, tidak menjalin ukhuwah, maka tidak akan mengenal bagaimana adab istiadat ini, bagaimana tentang pengerukan agama mereka dan sebagainya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila tak kenal maka tak sayang, maka tadi disampaikan ada dirancang akan diadakan syahriah, bukan syahriah ya, tilu bulanan ya, pengajian tilu bulanan diselenggarakan FUI. Itu diantaranya tadi disampaikan diantaranya untuk menjalin silaturahmi. Ini manakala silaturahmi dengan baik, mengembangkan tasabuh dan menjalankan perintah Allah, maka insya Allah kita tergolong umat yang mulia, yang dilebeli umat yang bertakwa terhadap Allah SWT. Itu rule-nya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebetulnya untuk menciptakan diri sebagai yang bertakwa terhadap Allah SWT itu gampang diucap, sulit dilaksanakan. Bagaimana untuk meraih itu? Yang penting kita berupaya secara maksimal. Dari mulai silaturahmi, tolak ilmu, berupaya secara maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti penilaiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk berupaya secara maksimal membentuk jiwa, diri kita menjadi manusia
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat, ada beberapa cerita tentang bagaimana tasamuh khususnya di umat Islam ini. Ada cerita, mungkin ini cerita ada yang sudah mengetahui. Ada dua ulama punya pesantren, dua-duanya beda kampung. Jadi supaya ini ya bisa dicerna bagaimana tasamuh yang dikembangkan oleh ulama-ulama tersebut dan seyogyanya ditiru oleh kita semua. Yang satu mengikuti madhab Imam Syafi'i, yang lainnya Imam Malik atau Imam Hanafi, ulama Hanafi yang lain. Nah, kalau para ulama dulu di tahun 60-an ke sana, saya masih kecil, saya ingat terhadap ayah saya selalu silaturahmi ke ulama pesantren mana, dari Bayongbong kadang-kadang ke Sadang, ke sini kan ya, terus ke almarhum Kiai Haji Yusuf Tajini ke sini gitu. Silaturahmi dari sini ke sana, gitu kan. Kadang-kadang juga terus terang kalau ayah saya itu Kiai Haji Bahwaji, organisasi Islamnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang silaturahmi ke ulama dari Persis. Kadang-kadang ke Muhammadiyah. Itu selalu dilakukan paling tidak sebulan sekali. Bahwasanya itu bisa dilakukan. Nah, ini ada cerita. Biasanya sebelum kiai dari kampung A ini mau silaturahmi ke kiai di kampung B, itu biasanya memberikan dulu, menyampaikan dulu khabar, berita atau surat diutus seperti tapi kan dia surat ibu ini, ibu malah mungkin selesai. Tanggal sekian, jam sekian, reaksi cuma mau santri sekian orang, paling banyak 5 orang lah. Gitu. Nah, sementara antara A dan B ini dalam praktek ibadah sholatnya dan hal-hal yang berbeda. Karena yang satu mengikuti madhab Imam Syafi'i, yang kedua yang B-nya mengikuti Imam Hanafi. Nah, setelah sampai, maka setelah surat dari ulama A ini nyampe ke ulama B ini, maka dilakukanlah musyawarah di keluarga ulama dan pesantren termasuk santri di situ, profesor-profesor. Memusyawarahkan akan kedatangan ulama dari yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ulama di B tersebut mengatakan, pertama yang diarahkan ke keluarga dan santri, cari bedung, cari pohon, itu kan? Karena di madhab yang lain di luar Syafi'i tidak ada bedung, betul kan? Cari untuk menyambut, itu kan? Dicari, akhirnya dapat. Sebelum hari H-1 bedung dan pohon itu sudah ada. Gitu.
Cuma ingin membuat kolam di depan masjid tidak bisa. Akan lama kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, pada waktunya datang. Ulama ini dibarengi oleh sekian santri datang ke ulama ini datang. Merasa sedih, kok kenapa? Kan biasanya tidak ada bentuk, tidak ada pokok ada. Cerita-cerita ada berita, oh menghormati saya, kan gitu, menghormati saya. Nah, itu. Terus acara tersebut itu pada asar. Setelah maghrib, ulama dari ini diminta oleh ulama B untuk menjadi imam. Nah, padahal ulama B yang satu dan masyarakat di situ baca Fatihahnya, kata masyarakat yang awam tidak baca bismillah. Betul? Nah, gitu. Nah, di situ karena ada penghormatan semacam itu, ulama akhirnya jadi imam. Bagaimana membaca Fatihahnya? Bismillahnya disirkan. Betul? Kau kenapa disirkan? Tidak dijaharkan karena tasannya terhadap ulama dan masyarakat juga santrinya di BI. Itu yang terjadi. Hal itu pun terjadi. Ulama BI dan santrinya juga silaturahmi terhadap ulama yang itu tersebut, waktunya sama, asar menjelang maghrib. Nah, di ulama ini menyuruh kepada santrinya, sembunyikan itu dulu, sembunyikan itu. Itulah tasawuf, menghargai, menghormati. Dan ulama disuruh untuk menjadikan imam, untuk jadi imam di sholat. Apa pembacaan? Al-Fatihahnya biasa membaca bismillah, diawali membaca bismillah dengan dijaga. Oleh itulah tasawuf. Kan gitu. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh kita semua. Salah satu tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah itu, untuk membangun tasawuf, toleransi, khususnya dalam hal furu'iyah. Paham ya? Sebagai contoh, bukan contoh lagi. Ini Masjid Agung Wanaraja. Apakah ini Masjid Agung milik NU? Oh, bukan. Milik Muhammadiyah? Bukan. Milik Persis? Bukan. Maka di sini fulan. Dari mulai kiainya, ustadznya, ada yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis. Gitu kan? Betul kan? Dan pengurus DKM-nya pun mungkin gabungan. Ya, imamnya juga bergiliran. Ada hari ini dari NU, besok dari Persis, lusanya dari Muhammadiyah. Nah, maka modal satu antara dua ulama yang tadi ini harus dicerminkan, dilaksanakan di masjid ini, karena jamaah di masjid ini bukan sekedar jamaah dari Nahdlatul Ulama saja, bukan dari Muhammadiyah saja, bukan dari Persis saja, tapi ada yang dari NU, Muhammadiyah, dan Persis.
NU, imamnya dari versi itu. Yang praktek ibadah sholatnya ada dalam waktunya ada sebuah hal yang berbeda. Itu kan? Nah, bagaimana? Apakah terus saya ini harus jadi makmum dan imamnya mereka? Contohnya pada waktu subuh sebagai contoh. Betul nggak? Kalau ini kan kunut ya. Kalau persis Muhammadiyah dan itu. Ya. Nah, sementara tadi sudah saya sampaikan, fanatik terhadap sebuah ajaran dalam kaumnya wajib hukumnya, tapi bukan untuk mencaci maki orang lain, menyalahkan ajaran yang lain. Itu untuk meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Nah, kalau yang bertanya tadi saya jawab, kalau Anda tidak, kalau yakin imam ini tidak salah menurut ilmu yang Anda yakini, teruslah Anda sebagai makmum, dia yang di depan sebagai imam. Tapi kalau bertentangan dengan hati sebagai makmum, kalau ini salah, bisa mufarokoh, bisa misahkan diri, tapi dengan cara dalam hati, bukan membuat sok sendiri. Kalau membuat sok sendiri, imam sendiri, itu tidak tahammum, maka akan menimbulkan perpecahan yang mati. Artinya kalau kita mau ya terus saja mengikuti apa gerakan-gerakan si imam itu sendiri, walaupun mufarqah dalam hatinya. Itu mufarqah itu melepaskan diri dari jamaah, tapi jangan membuat sok sendiri. Apalagi bacakan Fatihahnya di jahatkan, kan ribut, betul nggak? Kalau kita lihat di Haramain, ya, di Nabawi dan Haram, atau di masjid lain lah di Haramain, kalau ada yang mufarqah terus membuat sok sendiri, bacakan Fatihah yang dijahatkan, keamanan di situ langsung bergerak mencegah. Haram bisa dijahatkan, bisa. Jadi mufarqah itu kalau dalam sok, kalau yang sebut tadi, itu terus saja semacam mengikuti gitu. Dalam gerakan-gerakannya, padahal dalam adanya mufarqah itu yang harus dilakukan. Ya, tersentak Allah rasa main, Allah rasa main. Dalam buku bacaan Al-Quran, Fasiha bagus itu ya, agamnya bagus, juga yang kata aku baru jadi imam nyensop sendiri gitu kan. Coba bayangkan kalau terjadi di masjid tersebut, anu pokok baca Fatihah dijalankan, anu lain ayat sabaraha kelompok nyensop sendiri-sendiri dijalankan pula membaca Fatihahnya, bakal ribut tuan, bakal jangankan begitu dijalankan, memisahkan diri saja akan kelihatan nanti. Maka di situ harus betul-betul tasammum, munculkan toleransi. Ya, siapa ibu-ibu ya? Mungkin ibu-ibu ada yang
senang ikut berjamaah di isi masjid, sementara imam tetes sesuai ilmu anu dimiliki kukuring, gitu kan? Itu saja, tapi mubarak dalam hatinya, gitu. Kalau menggunakan semacam kata lagi, bagaimana untuk menjaga ketertiban, kondisivitas di dalam masjid. Supaya saya di shot ke-6, sementara imam bacaan Al-Qur'annya banyak yang salah, betul nggak? Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Itu nabur jauh, itu subhanallah, baca subhanallah, karena ada unsur imam itu batal, gitu kan? Jauh kan? Tidak mungkin mau ngomong subhanallah, oh kita paham. Imam salah atau bacaan? Subhanallah. Nah, di situ harus subhanallah. Tapi jangan memisahkan diri dari sholat, apalagi membuat sholat sendiri dan membentuk jamaah sendiri, tidak boleh. Itu untuk menjaga kondisivitas di dalam masjid. Dalam berjamaah. Nah, itu. Hal ini kadang-kadang jarang sekali dijelaskan oleh para mubalik di masyarakat. Ya, di masyarakat sendiri. Padahal ini hal penting. Hal penting. Boleh saja umpama batal bisa langsung, tapi nanti aja. Dia sering sholat, iya, imam naik tadi itu sering. Kalau salah, karena banyak dia sholat sendiri. Gitu kan? Nah itu. Tapi kalau taklim ya baca pakaiannya jangan di jalanan, silakan. Karena kalau di jalanan nanti akan timbul sebuah pertanyaan yang besar. Jangankan dari ulama-ulama, dari masyarakat sendiri akan terjadi pertanyaan yang besar, dan itu akan menimbulkan sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka munculnya majelis ulama itu untuk menata dari mulai tata cara ibadah semacam tersebut yang harus dilakukan oleh umat Islam dari berbagai kelompok atau berbagai ormas Muslim, terutama yang pokoknya 3 ya, NU, Muhammadiyah dan Persis. Kalau SI itu ayat ala itu, nah ini ada pengurus, Ustaz Rofi, pengurus SI Kabupaten Garut. Sekarang jadi bendahara MUI Kabupaten Garut. Ada jamaah SI itu ada ala NU, ada ala Persis, ada ala Muhammad. Kemudian tapi rukun ya. Nah itu perlu dicontoh. Tidak perlu diperlukan. Semacam PUI, Panusi, itu campuran. Dan alhamdulillah para pengurus MUI Kabupaten Garut, apakah DPH atau Dewan Pertimbangan, ini gabungan dari berbagai ormas Islam yang ada di Pulau Garut, yang pada sampai hari ini sudah ada 6 ormas Islam yang bergabung. NU, Muhammadiyah, Persis, SI, PUI, Panusi. Itu 6 ya? 6 tadi. Dan itu semua sudah sepakat tentang masalah menghentikan perdebatan masalah ekonomi. Juga
sudah menyampaikan ketua-ketua ormasnya itu sendiri, manakala ada jamaah NU seumpamanya di akar ada yang masih mempertentangkan urusan Ruqyah dengan Muhammadiyah persis, lapor ke ormas induknya termasuk Muhammadiyah itu, lapor, akan dilakukan pembinaan dan itu nanti ormas tersebut akan datang ke MUI bareng-bareng, datang ke orang tersebut atau orang tersebut diundang ke MUI untuk diberikan pencerahan supaya betul-betul tasam. MUI Kecamatan Banaraja pun demikian harus dilakukan. Padahal ada di kampung A, masjidnya nama Anung, saudara saya tentang punya merebutkan menurut tahlil dan saja banget semua. Segera laporkan ke induk organisasinya atau langsung ke Mahasiswa Indonesia. Kami Mahasiswa Indonesia akan memanggil ketua organisasi tersebut juga untuk memanggil orang tersebut untuk dilakukan pembinaan. Sudah tidak mesti untuk memperdebatkan masalah hukum. Itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekali lagi, keyakinan dan fanatisme terhadap sebuah ajaran itu wajib punya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyalahkan ajaran orang lain, bukan untuk menjelek-jelekan, mencaci maki orang lain. Sekali lagi, itu untuk meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan diyakini oleh kita. Hadirin rahimahullah. Memang masalah-masalah itu kadang-kadang sulit dilaksanakan karena masih banyak terutama masalah keegoan. Padahal ulama mustaqim tidak merasa ilmunya yang paling baik, mana yang merasa yang paling baik. Tidak dinyatakan di penutup kitab hidayah tidak ada saya yang lebih baik, tidak. Apalagi mencaci orang lain, menyalahkan orang lain, tidak. Apalagi di kelompok bin Madhabul Arba'ah itu sendiri, tidak. Imam Syafi'i tidak mencaci Nabi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambal dan sebaliknya, termasuk menjadi tidak pernah disalahkan, tidak pernah mengaku yang paling baik di depan yang lain, tapi untuk dirinya sendiri dalam hati tetap itu harus inilah yang paling baik. Fanatisme terhadap ajaran itu wajib dipunya. Nah, para ulama, para pengurus Majelis Ulama Kecamatan Banaraja, para pengurus MUI Desa Kecamatan Banaraja, Berkompinsa, para ulama, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Itulah tugas para pengurus Majelis Ulama membimbing umat dalam urusan agama. Ini merupakan sebuah kewajiban karena ulama warasatul anbiya, semaksimal mungkin, sekemampuan, jangan.
Juga harus kita ingat, dalam ajaran Islam itu la ikraha fiddin, betul. Nah, para ulama menjelaskan la ikraha fiddin itu bukan sekedar tentang memeluk agama yang membebaskan. La ikraha fiddin tersebut, silakan beragama apapun ajaran itu. Ada yang menganut agama Nasrani, Yahudi, Protestan, Konghucu, Buddha, dan sebagainya. Baik, silahkan. Karena itu hak yang fitri bagi manusia. Gitu. Apalagi agama-agama samawi. Silahkan. Tapi lain itu ini sendiri itu dalam hal urusan ibadah. Tidak bisa dipaksakan ala ibadah. Jangan ada ulama dipaksakan orang yang ada harus mengikuti tata cara ibadah orang. Tidak bisa lagi hafidin. Tidak ada pemisahan. Amaluna. Karena antara kita dengan mereka itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai jajawab hisab. Dan mudah-mudahan semuanya berbeda dunia. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadikan manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang langsung masuk surga, ayat kududi dalam istilah ini sifat itu disesuaikan namanya itu disesuaikan dengan dosa yang masing-masing. Kalau umat Islam masih tauhidnya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, insya Allah. Walaupun punya dosa akan masuk surga Allah SWT. Tapi tadi disampaikan ada yang langsung masuk surga, ada yang harus dibersihkan dulu dengan api neraka. Itu tinggal kita pilih mau yang mana. Kembali lagi. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Camat. Ini Pak Tatang ini ya bagaimana lah ya, sejak jadi taksi segala macam gitu ya, jadi sekmat gitu, selalu koordinasi. Namun bisa disebutkan mah budak sensori gitu. Boleh ngambil ya, gitu. Jadi bilang, asal daya khusus mengambil khusus kami selama kacamata misalnya titip kacamata ya, kata bisa dikatakan adik simpuli atau anak simpuli. Tapi lalu untuk itu siap ditegur mana? Lalu terus ditegur, ditegur kurang dulu patahan, terus kene lapor untuk simpuli. Di sini terus simpuli. Siapa ya? Bisa. Akhirnya sangat perhatian sekali terhadap kegiatan Islam. Ya, insya Allah. Termasuk ini Ibu Sikati yang masalahnya sama Ibu Camatnya berbeda aja ini dulu. Asalnya dua Sikati dua aja. Tinggal Ibu dan Ramil ya, juga Pak Kapolsek. Mudah-mudahan mendapatkan mereka ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Taala, mendapatkan hidayah dari Allah Taala sehingga bisa menjalankan tugas sebagaimana istilah yang diharapkan oleh masyarakat. Mana aja lebih maju nanti ke depan, terutama dalam hal
urusan agama itu sendiri. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Karena saya ini memang kondisi badan tidak sehat ya. Biasanya kalau mengisi acara semacam ini, biasanya dulu itu ini ada sahabat saya tadi mengatakan aktivis di tingkat kabupaten gitu. Kalau bicara sampai 5 jam bisa. Kalau sekarang banyak gitu, masih banyak yang harus saya sampaikan. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana penyampaian materi yang saya sampaikan ini kurang sempurna. Insya Allah nanti silaturahmi di masa yang akan datang, bila mana berkenan dan ada takdir Allah Ta'ala akan hadir lagi meneruskan materi yang saya pegang saat ini. Terakhir sekali, saya amanat ke semua pihak, apakah ke Pemkab Pincang, ke para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wanaraja dan Desa Serta Wanaraja, kepada alim ulama, tokoh-tokoh pesantren, pimpinan pesantren, majelis taklim, bila mana mengundang penceramah dari luar, jangan menghadirkan penceramah yang provokatif dan mengangkat ujaran kebencian, apalagi suka mencaci maki, nyebut nama segala macam. Itu akan menjadikan daerah Wanaraja tidak kondusif lagi. Itu tidak rapi. Sementara menciptakan suasana yang kondusif itu sangat capek, hampir lelah, betul ya, Ibu ya? Capek. Udah ada. Di sini juga banyak para ulama, para ustaz. Kalau nggak bosan orang-orang ajak orang-orang, udah itu bro. Kota dan yang lain umumkan itu pun jangan sekali menghadirkan mubalik atau ceramah yang provokatif, yang selalu materinya ada ujaran kebencian. Ini saya tegaskan. Bahkan saya pernah di satu forum mengatakan, kalau Anda mengundang mubalik yang provokatif, yang mengangkat ujaran itu haram hukumnya. Karena itu akan memecah belah umat. Bagaimana bisa tasawuf kalau penceramahnya provokatif dan mengangkat ujaran kebencian? Tidak akan terjadi tasawuf, toleransi di antara umat Islam itu sendiri. Itu amanah dari saya. Harus ya. Dan seumpamanya ada kelompok yang tidak mengikuti saran dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan tetap menghadirkan ceramah yang provokatif dan kebencian, rekam tong direbut ngikna itu bakal rekam, apalagi menyebutkan nama, rekam. Nanti dipelajari apakah ini harus dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana. Betul kan? Karena sudah melanggar dakwah Islam wasatiyah. Majelis Ulama harus dan yang lainnya umat Islam wajib melaksanakan dakwah Islam wasatiyah. Makanya tidak ada ujaran kebencian dan provokatif. Ini terus saya ketua umum yang tegaskan di sini. Apalagi yang mengundangnya itu pengurus Majelis Ulama Kecamatan Wanaraja, siapapun, bukan saudara ketua. Komisi-komisi yang mengundang yang provokatif dan kebencian, saya akan berhentikan dari kepengurusan, dicabut SK. Ini telah terjadi di beberapa kecamatan, salah satu SK. Juga dengan yang lain. Itu harus jelas. Karena Majelis Ulama sekali lagi itu untuk menjaga kerukunan umat itu sendiri.
Bagaimana bisa menciptakan kerukunan kalau ada orang yang selalu memprovokasi untuk terjadinya permusuhan, terjadinya chaos di masyarakat? Tidak akan terjadi kalau hadir kelompok-kelompok itu. Nah, itu ya. Bukan amanat lagi, ini merupakan sebuah itu perintah yang mutlak yang harus dilaksanakan. Paling tidak oleh para pengurus ulama itu sendiri di kecamatan maupun di KPSI itu sendiri. Terakhir sekali, saya resmikan pengajian di Kecamatan Wanaraja 3 bulan sekali dan tepatnya di Gilir di MU Desa itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.